Sini, turun. Turun kamu, Fuad. Benar. Dan. Beberapa hari belakangan terjadi cekcok, sering ribut karena pelaku cemburu dengan korban yang diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Ya, proses itu kayaknya ke arah situ, tapi dia berdalih dia hanya emosi. Duka mendalam menyelimuti kepergian Dwinta Anggari, cucu dari komedian legendaris Empok Nori, yang meninggal dunia secara tragis setelah diduga menjadi korban pembunuhan oleh suami sirinya, seorang warga negara asing asal Irak. Peristiwa ini sontak mengundang perhatian luas dan hingga kini masih hangat diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Di balik tragedi tersebut, terungkap adanya konflik rumah tangga yang telah berlangsung cukup lama. Dwinta dan pelaku diketahui menjalani pernikahan siri. Namun keharmonisan hubungan mereka mulai goyah sejak Oktober 2025. Sejak saat itu, perselisihan demi perselisihan disebut semakin sering terjadi. Situasi kian memanas ketika pelaku dilaporkan diliputi rasa cemburu yang berlebihan. Ia menaruh kecurigaan terhadap korban, meyakini adanya pria lain dalam kehidupan Dwinta. Dugaan tersebut kemudian memicu emosi yang tak terkendali. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Hingga akhirnya, konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik justru berujung pada tindakan fatal yang merenggut nyawa sang korban. Antara pelaku dengan korban adalah suami istri, mereka menikah siri. Beberapa hari belakangan terjadi cekcok, sering ribut karena pelaku cemburu dengan korban yang diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Kemudian di tanggal 20 Maret 2026, korban itu dengan pelaku sudah tidak tinggal bersama. Antara korban dan pelaku tinggal di kosnya sendiri, korban di kosnya sendiri. Tanggal 20 Maret, pelaku melihat korban sedang jalan bersama pria lain di acara bazar Ramadan. Sempat didatangi, ditanya, tapi si prianya pergi, dia kemudian ributlah dengan korban. Setelah dari situ, pergi berpisah mereka di bazar, sekitar pukul 22 malam, pelaku datang lagi ke kosnya korban, dan didapati bahwa di dalam kos, korban lagi berduaan dengan pria yang tadi ditemui di bazar. Nah, sempat juga ada cekcok dan keributan di situ. Kemudian pelaku diusir, suruh pulang sama korban. Pelaku pun pulang ke kosnya. Di kosnya dia merenung, emosinya sudah tidak tertahan, dia kembali lagi ke kos korban. Di sana dia masuk, terjadi pertengkaran. Pelaku sempat mencekik korban. Kemudian karena korban berusaha memberontak, pelaku akhirnya mengambil pisau dan leher korban. Hubungan mereka ini sudah merenggang. Dimulai, kalau keterangan pelaku bahwa mulai dari tanggal 25 Oktober 2025. Nah, itu mulailah merenggang di situ karena mungkin korban ini sudah mulai menjalin hubungan dengan orang lain, disitulah hubungan mereka merenggang. Seringlah terjadi keributan di situ. Keluarga korban pun sudah meminta pelaku untuk melakukan talak kepada korban karena kan mereka menikah siri. Sudah diminta untuk melakukan talak, tapi berdasarkan pengakuan pelaku dia tidak mau. Di balik kecemburuan yang mencuat ke permukaan, pihak keluarga juga membongkar karakter lain dari sosok pelaku yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Ia disebut memiliki sifat yang sangat menguasai serta mudah tersulut emosi. Keluarga mengungkap, dalam kesehariannya pelaku kerap menunjukkan sikap temperamental. Cara bicaranya yang cenderung keras dan bernada tinggi membuat komunikasi menjadi tidak nyaman. Bahkan,
Hal-hal kecil pun kerap memicu ketegangan. Kondisi tersebut membuat pihak keluarga merasa kesulitan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelaku. Setiap upaya untuk berkomunikasi secara terbuka justru sering berakhir dengan perdebatan. Sifat posesif yang berlebihan, ditambah emosi yang sulit dikendalikan, diduga semakin memperkeruh dinamika hubungan dalam rumah tangga mereka. Situasi yang terus memanas ini pun perlahan menjadi bom waktu, yang pada akhirnya meledak menjadi tragedi yang tak terelakkan. Ya, posesif kayaknya ke arah situ. Dia berdalih dia hanya emosi, terus nggak mau dipisahin. Nah, karena kita juga emosi, kita manggil pihak polisi kan. Nah, jadi dia ceritanya sebelum manggil pihak polisi itu dia bawa ngambil pisau, mau ceritanya depan kita. Karena ibu saya histeris kan, langsung manggil polisi. Pas polisi datang dia kabur. Nah, jadi makanya waktu itu dia pisah dah tuh akhirnya. Kita jarang komunikasi sama dia karena kan kendala bahasa. Jadi mau komunikasi, kadang kalau ngobrol aja nadanya tinggi. Jadi kita nggak tahu dia lagi marah apa lagi gitu. Emang apa logatnya bahasa sono emang agak-agak tinggi. Jadi ngobrol sama kita kalau nggak nadanya agak tinggi ya kita juga malas nanggepinnya karena kita juga nggak ngerti bahasanya dia. Pada dasarnya sih ya orang-orang seperti itu kan baik, ya kan? Ya sama kita biasa, cuma memang kan kita ini kan terkendala sama komunikasi bahasa. Jadi bahasa Inggrisnya juga Inggris gimana gitu kan, dan bahasa Arab juga seperti apa gitu kan, namanya orang sana kita juga nggak paham. Yang paham tuh hanya dari pihak almarhumah. Kadang-kadang kan kalau kita lagi ngobrol nanti dia yang jelasin begini Pak RT, ini maksudnya dia begini. Jadi pada saat dia melarikan diri, setelah membunuh itu dia sempat keluar kota, ke Bogor dan Sukabumi, berpindah-pindah. Pada saat di Sukabumi dia memang sempat mau, tapi diurungkan niatnya, kemudian dia memilih untuk pergi ke Pulau Sumatera. Fakta lain yang terungkap pun semakin mengejutkan. Kasus pembunuhan ini diduga kuat bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian tindakan yang mengarah pada perencanaan. Keluarga korban mengaku sempat mencurigai keberadaan pelaku yang beberapa kali terlihat berada di sekitar tempat kerja Dwinta, terutama saat ia pulang di waktu tengah malam. Kehadiran pelaku yang terkesan mengintai itu pun sempat membuat keluarga merasa tidak tenang. Padahal, hubungan keduanya secara agama telah berakhir setelah adanya talak. Namun, pelaku diduga belum benar-benar melepaskan korban. Ia bahkan disebut sengaja menyewa tempat tinggal yang lokasinya berdekatan dengan rumah keluarga korban, seolah ingin terus memantau setiap pergerakan Dwinta. Kecurigaan tersebut semakin diperkuat dengan adanya bukti rekaman yang memperlihatkan pelaku telah menyiapkan sejumlah peralatan dari tempat tinggalnya. Hal ini pun memunculkan dugaan kuat bahwa aksi tersebut telah dirancang sebelumnya. Menduganya karena pas lagi Nisbu Saban itu, yang pas dia tangan loh. Saya bilang ya udah kan dia pergi tuh, udah alhamdulillah pergi. Nah terus pas tahu dia pindahnya di depan, saya agak ini nih wanti-wanti ini, takutnya ya namanya kan dia nekat bisa nyakitin dirinya dia, kenapa? Saya takutnya gitu doang gitu. Ya ternyata ya kecolongan juga saya. Kalau ke kontrakan kita sering mantau sih enggak, cuman ternyata ada sekitaran orang udah bilang dia sering mantau. Kayak ada saya kalau pulang kerja nih, katanya ntar dia ada di ini jauh gitu mantau dia. Terakhir itu saya boncengan adik almarhum mau ke pasar, ternyata kan saya papasan saudara saya, ternyata di belakang itu ada dia. Dibuntutin terus. Emang dia lagi berapa hari terakhir ini emang lagi mantau terus, ngikutin terus. Kalau karpet sendiri kami sudah tunjukkan CCTV tersebut pada saat proses pemeriksaan. Pelaku mengaku bahwa pada saat selesai korban dia takut dan panik, sehingga dia membawa karpet itu
Sebenarnya tidak ada tujuan spesifik untuk apa. Iya itu barang buktinya salah satu. Itu karpet ditutupin gitu ya Pak? Di dalam karpet itu adalah satu benda yang dibungkus sama dia. Nggak ada yang tahu. Oh nggak ada yang tahu ya? Termasuk saya sendiri nggak tahu. Dan sampai ada kejadian ini nggak tahu. Kejadian ini kan pas persis di rumah saya, di depan rumah. Nggak ada. Nggak ada. Suara pertengkaran? Nggak ada. Itulah yang membuat apa ya, kening ya. Kemudian juga memang tetangga sebelahnya itu pada pulang kampung, nggak ada orang jadinya. Betul, sepi ya, jadi nggak sepi. Akhirnya saya juga sempat yang tadi saya bilang ke rumah tetangga, Bu tolong di cross check CCTV mulai dari jam segini tolong dicek ada nggak pergerakan. Akhirnya ketemu gitu. Tidak ada hal-hal yang menjadikan kembahan dari keluarga pun tidak ada yang mencurigai sampai kejadian seperti hal ini. Ini pun berkat ketahuannya karena memang almarhum ini kan dia ada pilihan untuk catering ya, malam itu masak gitu. Dihubungi sama pihak keluarga, sama kakak dan ibunya, nggak ada respon. Sampai jam 2 atau jam 3 akhirnya karena deket kontrakannya langsunglah ke TKP ibu dan adiknya Aji ya. Begitu itu digedor-gedor nggak ada respon juga, akhirnya mereka masuk paksa lewat jendela. Lampu gelap, begitu dilihat udah tidak ada nyawa lagi mungkin. Tentunya ini bisa disebut sebagai sudah ada niatan dan ini berencana berbeda dengan biasa dan berencana ancaman hukuman mati. Perkara yang di Cipayung ini kan si WNA-nya ini orang dari Irak kalau nggak salah ya. Irak ya. Kemudian status nikahnya juga nggak jelas, cuma nikah siri, jadi tidak tercatat dimanapun juga. Jadi kita anggap ini satu hal yang patut disayangkan. Nah, kalau ada konflik dalam keluarga yang seperti ini, timbullah persoalan hukum baru. Ya, untungnya Indonesia itu menganut sistem hukum di mana pelaku pidana siapapun juga yang melakukan pidana di Indonesia diadili dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi walaupun dia WNA tetap dia sama di hukumnya berdasarkan KUHP yang baru nanti. Setelah menjalankan aksinya, pelaku diduga langsung berupaya mengaburkan jejak. Ia sempat menyusun rencana pelarian dengan bergerak ke arah Sumatera, sebelum akhirnya berniat melanjutkan perjalanan hingga ke Irak, negara asalnya. Namun rencana tersebut berhasil digagalkan. Aparat kepolisian bergerak cepat dan berhasil melacak posisi pelaku. Dalam waktu singkat, keberadaannya terendu saat berada di dalam sebuah bus yang melintas di ruas tol Tangerang Merak, tepatnya di KM 68. Tanpa perlawanan berarti, pelaku langsung diamankan oleh petugas. Penangkapan ini sekaligus mengakhiri pelarian yang sempat membuat publik menanti kepastian. Kini, pelaku telah dibawa ke Kapolda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sini turun kau Fuad. Mau ke dalam aja. Turunin aja. Pelaku kami amankan pada tanggal 21 Maret 2026 pukul 12.49 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di Jalan Tol Tangerang Merak, kilometer 68, di rest area kilometer 68. Dia ke pesan bus kalau tidak salah itu di daerah Ciledug. Jadi pada saat penangkapan di Jalan Tol Tangerang Merak, di badan pelaku, pada saat kami melakukan penggeledahan, kami menemukan paspor korban dan juga salah satu handphone korban. Dan juga pada saat pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan. Kalau Sumatera nggak ada kenalan, random. Oh berarti memang rencana berpindah-pindah tempat saja ya? Dia berusaha menjauh dari TKP. Meski pelaku telah diamankan dan proses hukum terus berjalan,
Duka yang ditinggalkan atas kepergian Dwinta Anggari masih begitu terasa di tengah keluarga. Sosok cucu dari komedian legendaris Empok Nori ini pergi dengan cara yang meninggalkan luka mendalam. Dalam suasana penuh kesedihan, keluarga dihadapkan pada keputusan berat terkait pemakaman. Keterbatasan lahan membuat mereka akhirnya memilih untuk memakamkan almarhumah dalam satu liang lahat bersama sang ayah. Keputusan tersebut bukan tanpa makna. Lokasi pemakaman juga sengaja dipilih berdekatan dengan pusara sang nenek tercinta, Empok Nori. Hal ini seolah menjadi simbol bahwa ikatan kasih di antara mereka tetap terjaga, bahkan hingga akhir hayat. Digabung sama almarhum bapak. Iya. Untuk hari yang ketiga biar tahlilan hari ketiga ini terakhir, terus nanti akan dilanjutkan hari ke-7 dan hari ke-40 nanti. Ada rencana mau ke Polda tapi kita belum tahu kapannya gitu. Ini kita masih nunggu dari pihak polisiannya itu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.